Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eva Fadila SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Saya Siti Sepiana dengan NIM 201100063 semester 4 Hukum Keluarga Islam. Baik, di sini saya akan mempelajari mata Qawaid Fiqhiyah tentang kaidah fikih yang umum, kaidah fikih yang khusus, dan kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Dalam kaidah fikih yang umum terdapat kaidah yang berhubungan dengan perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Definisi kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum. Secara leksikal, kaidah fikih berasal dari dua kata yang berarti dasar, asas, fondasi, atau fundamen segala sesuatu, baik yang konkret, materi, atau indrawi. Selanjutnya yaitu kaidah fikih yang bersifat khusus. Qawaid khossah yaitu kaidah yang secara umum cangkupannya khusus untuk satu bab fikih tertentu, atau dengan kata lain, kaidah khusus yaitu berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu, seperti dalam ibadah mahdah, muamalah, peradilan, dan jinayat, atau dengan meminjam istilah al-subki disebut al-qawaid khossah. Kaidah fikih dalam bidang ibadah. Hukum asal ibadah adalah menunggu dan mengikuti. Kaidah khusus di bidang muamalah. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kaidah khusus di bidang hukum keluarga. Hukum asal seks adalah haram, tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istrinya atas suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan. Kaidah fikih dalam bidang jinayah. Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukum tanpa nas. Kaidah fikih dalam bidang siasah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kemaslahatan. Kaidah fikih dalam bidang peradilan dan hukum acara. Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Yang terakhir yaitu kaidah fikih dalam menentukan skala prioritas. Fikih prioritas adalah suatu analisis Islam tentang bagaimana umat selayaknya memilih amal-amal terpenting dari yang penting dan mengutamakan penuai amal terpenting dari yang penting sehingga memberikan konsekuensi logis yang memungkinkan umat untuk dapat mengantisipasi problema sosial. Dan di kaidah ini juga menegaskan bahwa apabila waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus kita didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Di sini juga ada beberapa kriteria dalam maslahat, diantaranya yaitu yang pertama ada maslahat diukur kesesuaiannya dengan maqasid syariah, dalil-dalil, semangat ajaran, dan kaidah kuliah hukum Islam. Yang kedua ada kemaslahatan harus meyakinkan. Yang ketiga kemaslahatan berlaku umum. Yang terakhir ada kemaslahatan memberi kemudahan bukan sebaliknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.